Hello agripreneurs, kali ini kita mau bahas kedelai. Tentu kamu tahu kalau kedelai itu jadi satu komoditas rakyat yang notabene produksinya sebagian besar masih impor. Tapi sebelum lanjut lagi, buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya. Karena kamu bisa dapat informasi dunia agribisnis terbaru. Dan buat kamu yang udah subscribe, makasih banget karena kamu udah mendukung channel ini agar lebih berkembang. Pastinya kamu tahu kan, harga kedelai impor di pasaran selalu berfluktuasi. Naik turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kerap kali jadi penyebab naiknya harga kedelai. Selain itu, permintaan pasar dunia terhadap kedelai juga sangat mempengaruhi kenaikan harga kedelai. Dan kita sangat jelas punya ketergantungan terhadap kedelai impor. Impor kita aja di tahun 2019 sebanyak 2,67 juta ton. Sedangkan produksi dalam negeri nggak sampai sepertiga dari impornya. Kedelai ini bukanlah komoditas yang jadi favorit bagi petani. Petani nggak selalu menanam kedelai atau palawija lain sebagai salah satu pergiliran tanaman. Petani sawah dengan irigasi teknis lebih suka dengan pola tanam padi. Biasanya, lahan pertanian yang tidak cukup besar debit saluran irigasinya di musim kemarau memilih palawija sebagai tanaman utamanya. Salah satu jenis palawija yang ditanam petani yaitu kedelai. Petani memilih kedelai karena selain memperoleh hasil panennya, rotasi tanaman dengan kedelai ini diyakini dapat meningkatkan produktivitas lahan. Hal ini disebabkan karena tanaman leguminosa seperti kedelai ini bersimbiosis dengan rhizobium yang mengikat nitrogen dari udara. Sekarang kita lihat gimana kinerja produksinya. Nyatanya, produktivitas kedelai ini nggak cukup tinggi dan luas panennya juga terbatas. Produktivitas kedelai nasional antara 1,4 sampai 1,5 ton per hektar. Sejumlah varietas, baik lokal maupun impor, terus dikembangkan. Tujuannya agar produktivitas tanaman bisa meningkat. Salah satu varietas kedelai yang memiliki produksi tinggi yaitu varietas Grobogan. Varietas ini dilepas tahun 2008 melalui SK Menteri Pertanian nomor 238/SR.120/3/2008. Varietas Grobogan berasal dari pemurnian populasi lokal Malabar Grobogan. Sekarang kita lihat karakternya. Tipe pertumbuhannya determinate. Pertumbuhan vegetatifnya akan berhenti setelah ada pertumbuhan generatif. Warna hipokotil ungu dan warna epikotil juga ungu. Warna daun hijau agak tua. Warna bulu batangnya coklat. Bunganya berwarna ungu. Warna kulit biji kuning muda. Warna polong tua, coklat. Warna hilum biji, coklat. Bentuk daun, lanset. Percabangan tidak ada. Varietas ini berbunga pada umur 30-32 hari. Umur polong masak sekitar 76 hari. Tinggi tanaman normalnya berkisar antara 50-60 cm. Bobot biji sekitar 18 gram per 100 biji. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Gimana produksinya? Dilihat dari rata-rata hasilnya yaitu 2,77 ton per hektar. Ini jelas di atas produktivitas rata-rata nasional dan hampir 2 kali lipatnya. Potensi hasilnya tentu lebih tinggi yaitu 3,4 ton per hektar. Lalu kita lihat kandungan bijinya. Kandungan protein 43,9%. Kandungan lemaknya 18,4%. Untuk daerah sebarannya, kedelai varietas Grobogan beradaptasi baik pada beberapa kondisi lingkungan tumbuh yang memiliki perbedaan cukup besar. Bisa tumbuh baik di musim hujan dan juga daerah beririgasi baik. Sifat lain yang perlu diperhatikan yaitu polong masak tidak mudah pecah. Dan saat panen, daun luruh 95-100%. Pemanenan dilakukan saat lebih dari 95% daunnya telah luruh. Pemulia tanaman varietas ini yaitu Suhartina M. Muhlis Adi dan dibantu oleh beberapa peneliti T. Adi Sarwanto, Sumarsono, Sunardi, Chandra Mukti,
Alih Muhtar, Sihono, SB Purwanto, Siti Hawariah, Murbantoro, Alrodi, Tino Vihara, Farid Mufti, dan Suharno. Pengusul varietas lokal ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Varietas ini sangat dianjurkan buat agripreneurs yang ingin menanam kedelai di musim penghujan. Menurut Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi, ada sejumlah varietas yang dianjurkan untuk musim tanam awal penghujan. Rekomendasi varietas yang bisa ditanam untuk kedelai berbiji besar selain varietas Grobogan ini yaitu Agromulyo dan Baluran. Varietas-varietas ini sangat baik dan berumur genjah kurang dari 80 hari. Untuk berbiji kecil direkomendasikan menanam Malabar, gepak hijau, dan gepak kuning. Dengan produktivitas yang nggak tinggi, memang menanam tanaman ini nggak cukup menguntungkan. Kalau ingin lebih menguntungkan, kamu bisa memproduksi kedelai ini untuk benih. Nah, untuk jadi produsen benih, udah kita bahas di video sebelumnya ya. Kalau ingin lebih detail lagi mengenai produsen benih tanaman pangan, tulis aja usulanmu di kolom komentar. Sekarang, kita bahas sedikit mengenai produksi benihnya. Kalau kamu ingin menangkarkan jadi benih, kamu harus menanam benih dengan kelas yang cukup tinggi. Bisa benih pokok berlabel ungu, benih dasar berlabel putih, atau benih penjenis berlabel kuning. Pengkelasan benih untuk kedelai ada keistimewaannya. Kelas benih sebar berlabel biru bisa jadi benih lagi. Benih sebar ini bisa diturunkan 4 kali. Untuk kelas benih pokok berlabel ungu bisa diturunkan 2 kali. Jadi, untuk kedelai ini kelas benihnya ada 10 kelas benih. Kemudian, penanamannya hampir sama dengan penanaman kedelai pada umumnya. Hanya saja perlu diperhatikan adanya isolasi jarak dengan varietas lain sekitar 2 meter. Isolasi waktu yang dibutuhkan untuk penanaman varietas lain di sampingnya yaitu 10 hari. Lalu, perhatikan juga kemurnian varietas tanaman di petak tanamanmu. Benih penjenis tidak boleh ada campuran varietas lain atau CVL. Benih dasar masih diperbolehkan 0,1% aja. Benih pokok maksimal 0,3%. Sedangkan benih sebar diperbolehkan sampai dengan 0,5%. Tanamanmu juga harus disertifikasi untuk mengetahui kondisi pertanaman layak atau tidak. Setelah lulus sertifikasi, hasil panen bisa diproses sebagai benih. Tapi, agar bisa memperoleh label, kamu harus melanjutkan proses untuk uji laboratorium. Jika benihmu lulus uji laboratorium, benihmu bisa diberi label dengan masa edar 4 bulan setelah tanggal pengujiannya. Dan kalau belum tersalur semua, sebelum masa berlaku label habis, bisa dilakukan uji ulang dengan masa berlaku setengahnya, dengan catatan masih memenuhi standar mutu. Gimana agripreneurs? Informasinya udah cukup jelas kan? Moga info ini bisa bermanfaat buat kamu ya. Jangan lupa like dan share videonya. Kalau ada yang mau kamu diskusikan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya.